Oke, kali ini kita akan bahas soal yang integral ya. Kita mulai dari yang 1A. Di sini ada soalnya. Cari integral dari x kuadrat min 3 per akar x. Ini kita bisa sederhanakan dulu ya. Menjadi x kuadrat per akar x dan min 3 per akar x dx. Karena integral itu tentang pangkat gitu ya. Pola dasarnya pangkatnya ditambahin terus dibagi. Nah, sekarang kita akan dapat di sini akar x itu sama aja dengan pangkat setengah. Berarti 1/2 dikurang 3 per x 1/2 dx. Nah, berarti kita akan dapat di sini kalau dia ada pangkat gitu ya, dia dibagi. Nah, maka pangkatnya dikurangin. 2 dikurang setengah itu adalah 3,5. Jadi kita akan dapat 3 3,5. 1,5 bentuk pecahannya adalah 3/2. Dan ini berarti dikurang sama yang 3 kali x negatif 1/2 ya. Jadi kalau pangkatnya di bawah dia jadi ke atas dan negatif. Nah, karena integral itu adalah seperti ini, jadi kita akan menjumlahkan gitu ya. 3/2 ini tambah dengan 1 gitu ya. Kita akan dapat berarti di sini hasil akhirnya adalah sama dengan nggak perlu pakai tanda integral lagi. 3/2 ditambah 1 itu adalah jadi 5/2. Nah, berarti ini dibagi 5/2 dikurang 3 kali x negatif setengah tambah 1 adalah 1/2. Berarti ini dibagi 1/2 plus c. Nah, ini kita sederhanakan, kita akan dapat jadi 2/5. X pangkat 5/2 itu adalah x pangkat 2 dikali x pangkat setengah. Dan ini menjadi 3 dikali 2 x pangkat setengah plus c. Kita bisa ubah pangkat setengah menjadi bentuk akar lagi, menjadi 2/5 x kuadrat akar x min 6 akar x plus c. Ini buat yang A. Kita langsung next ke yang B. Di sini kita punya B adalah 3 min 4x kali 4x kuadrat min 6x plus 5 pangkat 10. Oke, soal seperti ini kalau dia punya pangkat yang tinggi biasanya menggunakan cara substitusi. Substitusi dengan cara memisalkan terlebih dahulu yang dipangkatkannya tinggi. Jadi di sini kita ini misalkan U. Berarti U sama dengan 4x kuadrat min 6x plus 5. Langkah selanjutnya kita cari turunannya U. Berarti kita akan dapat 4x kuadrat jadi 8x min 6x jadi min 6 plus 5 jadi 0. Maka ini kita tambahkan dx ya, karena diturunkan terhadap variabel x. Nah, maka kita akan dapat di sini dx itu sama aja dengan du per 8x min 6. Jadi ini kita anggap satu paket perkalian dengan dx gitu ya. Nah, sekarang kita substitusikan u-nya dan dx-nya gitu ya. U kita ubah yang di dalam kurung dan dx-nya kita ubah jadi du per 8x min 6. Kita akan diperoleh di sini integral dari 3 min 4x dikali u pangkat 10 dx-nya menjadi du per 8x min 6. Jadi di sini kita akan mengintegralkan variabel u terhadap u gitu ya. Makanya di sini harus du. Nah, kita lihat di sini 3 min 4x, di sini 8x min 6. Ini adalah faktornya gitu ya, 8x min 6. Jadi ini kita bisa faktorkan sebagai ambil nih negatif 2, 8x atau min 6 dibagi min 2 itu akan dapat plus 3, 8x dibagi min 2 itu adalah negatif 4x. Jadi ini kita bisa coret, dapat deh, ini kan di bawah ya min 2-nya, berarti ini jadinya 1 per min 2 integral dari u pangkat 10 du gitu ya. Karena dia adalah konstanta gitu ya, maka kita kedepankan saja hingga kita akan akhirnya dapat u pangkat 10 kita integralkan itu akan menjadi u pangkat 11 per 11 berarti plus c. Kita masukkan lagi u-nya yaitu 4x kuadrat min 6x plus 5. Jadi kita akan dapat negatif 1/22 karena 2 kali 11. U-nya adalah 4x kuadrat min 6x plus 5 pangkat 11 plus c. Oke, ini buat yang B. Jadi pakai metode substitusi. Gitu. Oke, kita bisa next ke yang C. Oke, ini selanjutnya ada integral dari 5 dikali x kuadrat plus 3 akar 3 dari x pangkat 3 tambah 9x dx. Nah, ini kita akan dapat juga dengan menggunakan metode substitusi gitu ya. Dengan cara ini menjadi U.
Kenapa bisa tahu? Karena kita lihat di sini pangkatnya ini 2, ini pangkat 3. Jadi kalau pangkat 3 kita turunkan akan jadi pangkat 2. Sesimpel kayak gitu. Jadi kita akan dapat U sama dengan X pangkat 3 tambah 9X. Berarti turunan U adalah 3 kali X kuadrat tambah 9X. dx. Berarti kita akan dapat du per 3x kuadrat plus 9x sama dengan dx. Yang ini juga kita bisa faktorkan ya menjadi 3 kali x kuadrat plus 3. Sorry, ini harusnya 9 aja, bukan 9x. Jadi di sini dapatnya plus 3 sama dengan dx. Oke. Nah, ini jangan lupa ya kalau dia akar 3 berarti dia itu sama aja dengan pangkat 1/3 gitu ya. Jadi kita bisa tulis ulang sebagai di sini integral 5 kali x kuadrat plus 3 dan ini menjadi u pangkat 1/3 dx. Dx-nya berubah menjadi du per 3 kali x kuadrat plus 3. Nanti kita coret, berarti di sini kan adanya 5 dibagi 3. Nah, berarti 5/3 ya kita tulis di depan. 5/3 berarti di sini integral u pangkat 1/3 kali du. Oke, berarti kita tinggal jumlahin aja gitu ya seperti biasa pakai pola integral. 1/3 tambahin 1 itu akan jadi 4/3. Berarti ini dibagi 4/3 plus C. Maka kita akan dapat 5/3 kali 4 dibagi 4/3 itu sama aja dengan jadi dikali 3/4. Nah, maka di sini kita bisa jabarkan 4/3 itu adalah U pangkat 1 dikali U pangkat 1/3 ya, plus C. Jadi kita akan dapat di sini coret-coret jadi 5/4. U-nya itu adalah X pangkat 3 tambah 9X. Jadi dapat di sini X pangkat 3 tambah 9X dan dikali akar 3 dari X pangkat 3 tambah 9X plus C. Atau kalau gak mau dipisah gitu ya ininya, ya udah berarti kita tinggal tulis aja alternatifnya jadi 5/4 X pangkat 3 tambah 9X dipangkatkan 4/3 plus C. Begini juga boleh atau kita ubah menjadi 5/4. Ya udahlah gini aja lah. Jangan kebanyakan bentuk ya. Karena kalau jawabannya kalau soalnya PG berarti kita tinggal sesuaikan saja dengan bentuk pilihannya. Tapi kalau esai ya segini pun cukup. Oke, ini buat yang C. Kita akan next ke yang D. Oke, untuk soal yang kayak gini, ini kita ada dua cara, bisa pakai substitusi atau parsial ya, integral parsial. Kenapa? Karena kalau kita ubah bentuknya ini menjadi 7x dikali 2x min 1 pangkat min 5 dx. Nah, kalau kita lihat di sini, ini pangkat 1, ini pangkat 1. Kalau 2x min 1 kita misalkan seperti biasa, kan nggak kecoret ya 7x-nya. Karena nggak ada x-nya nanti setelah diturunkannya. Nah, makanya biasanya pakai parsial gitu ya. Kalau parsial adalah yang seperti ini. Seperti ini gitu ya. Kita punya bentuk umumnya adalah U kali dV itu sama dengan UV dikurang integral dari V du. Nah, berarti kita dapatkan kalau misalkan 7x itu sebagai U dan ini sebagai dV. Nah, biasanya pakai yang namanya aturan Tanzalin untuk menghitungnya. Jadi kita akan dapat di sini untuk yang U gitu ya, 7x, yang ini adalah dV, ini adalah 2x min 1 pangkat min 5. Nah, kita turunkan sampai jadi 0 gitu ya, yang U-nya. Jadi kita akan dapat 7, turunkan lagi jadi 0. Kemudian yang di sini kita adalah integralkan gitu, dV. Kenapa kita integralkan? Karena di sini kita butuh V gitu ya. Nah, dV akan jadi V kalau diintegralkan. Dan nanti kita butuh diintegralkan lagi ya V-nya. Nah, jadi kita akan dapat di sini 2x min 1 pangkat min 5. Kalau kita integralkan itu akan ada polanya gitu ya. Min 5 tambah 1 itu adalah min 4. Berarti di sini adalah 2x min 1 pangkat min 4 per min 4 juga. Nah, nanti karena di sininya ada 2x gitu ya. Karena kita pasti mengintegralkannya itu menggunakan teknik substitusi gitu. Nah, sehingga itu akan berakibat pada adanya 1/2. Nanti bisa diintegralkan manual ya untuk membuktikan adanya 1/2 ini.
Nah, berarti kita akan dapat di sini ini menjadi 2x min 1 per min 4 per 8. Nah, kita coba tulis yang satunya lagi yang nolnya di bawah. Berarti kita akan mengintegralkan lagi yang di sini. Kita akan dapat berarti di sini 1/8 terus ada jadi depan. Min 4 kita tambahkan itu akan jadi min 3. Nah, berarti di sini kita akan dapat 1 per min 3. Nanti berarti di sini jadi 2x min 1 pangkat min 3. Nah, kemudian nanti dikali 1/2 dari yang 2x. Kalau misalkan di sini adalah 3x berarti 1/3. Seperti itu. Jadi kita akan dapat di sini bentuk akhirnya adalah min 8 kali min 3 itu adalah positif 24 kali 2 adalah positif. Jadinya di sini 48 dari 2x min 1 pangkat min 3. Oke. Nah, kita tinggal kalikan saja. Ini menyamping. Kita kalikan, ini pun kita kalikan dengan yang bawahnya. Ini tandanya positif, ini negatif gitu. Kenapa negatif? Ya karena di rumusnya adalah dikurang. Gitu ya. Jadi kita akan dapat di sini ini sama aja dengan 7x dikali 2x min 1 pangkat min 4 per min 8. Nanti kita akan dapat di sini min 7 dikali berarti di sini adalah 2x min 1 pangkat min 3 per 48. Nah, karena di sini pangkatnya negatif, kita bisa pindahkan menjadi penyebut agar jadi positif. Sehingga kita akan dapat 7x per min 8 kali 2x min 1 pangkat 4 dikurang 7 per 48 dikali 2x min 1 pangkat 3. Nanti plus C. Seperti itu. Oke, ini buat yang D. Jadi seperti ini. Oke, nanti kita bisa latihan lagi. Sekarang kita akan bahas yang terakhir, yang E. Di sini kita punya integral dari 12 per x kuadrat min 4. Nah, ini triknya adalah kita akan mencari bentuk lain dari 12 per x kuadrat min 4 menjadi bentuk kepenjumlahan. Kenapa? Karena di sini kita akan menggunakan x kuadrat min 4 itu sama dengan x kuadrat min 2 kuadrat. Sehingga bentuk lainnya adalah x min 2, x plus 2. Hal ini memenuhi bentuk aljabar yang ini. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B, A plus B. Gitu. Nah, jadi kalau kita jabarkan, ini menjadi 12 per x min 2 dan x plus 2 dx. Nah, karena di sini ada 2 gitu ya, pembaginya itu susah gitu untuk diintegralkannya gitu. Karena gak ada pangkatnya juga kan di sini. Nggak bisa dipindahkan ke atas juga gitu. Sehingga di sini kita akan mencari bentuk lainnya gitu ya. Bagaimana cara mencarinya? Ini kita misalkan menjadi x min 2 kali x plus 2 itu sama aja dengan A dikali x min 2 ditambah B dikali x plus 2. Jadi kita punya badal bentuk pecahan awalnya gitu ya. Sebelum digabungkan, ini pola pengerjaannya adalah penyebutnya kita kalikan, terus A kita kali silang dengan yang x plus 2 dan yang B kita kali silang juga dengan x min 2. Nah, sehingga pada akhirnya harus hasilnya 12. Kita akan dapat di sini jadinya 12 sama dengan A kali x plus 2 ditambah B kali x min 2. Kenapa bawahnya nggak ditulis? Karena bawahnya udah pasti sama gitu ya. Ini kali ini x min 2 kali x plus 2. Nah, untuk mencari A dan B secara cepat, kita tinggal masukkan nilai x yang akan membuat x plus 2 atau x min 2 jadi 0. Contoh, x sama dengan 2. Nah, maka di sini 2 dikurang 2 jadi 0. Kita akan dapat berarti 12 sama dengan A dikali 2 tambah 2 tambah B kali 2 min 2. Dapat deh 12 sama dengan 4A. Berarti A-nya sama dengan 3. Terus untuk yang X sama dengan min 2 selanjutnya. Ini akan menjadikan A dikali min 2 tambah 2 tambah B kali min 2 min 2. Jadi kita akan dapat 12 sama dengan B kali min 4. Jadi kita akan dapat di sini B-nya adalah negatif 3. Sehingga kita bisa tulis ulang di sini
gitu ya, menjadi nilai integral dari A-nya 3 berarti 3 per X min 2 ditambah, berarti di sini B-nya min 3, jadi kita tulisnya negatif 3 aja, per X plus 2 dx. Nah ini kita akan dapatkan menjadi 3 kali X min 2 pangkat min 1, dan di sini dikurang 3 X plus 2 pangkat min 1 dx. Nah untuk yang pangkat min 1 kalau kita integralkan berarti kan min 1 tambah 1 ya, itu menjadinya 0. Nah sehingga sebenarnya untuk bentuk yang seperti ini gitu ya, integral dari 1 per X itu akan menjadi logaritma natural nilai mutlak dari X plus C. Nah jadi kita akan dapat di sini menjadi 3 logaritma natural dari X min 2 dikurang 3 logaritma natural dari X plus 2. Ini ada 3, ini ada 3, kita bisa faktorkan menjadi logaritma natural X min 2 dikurang logaritma natural X plus 2. Nah, dalam pengurangan logaritma kita punya sifat kalau log A dikurang log B itu sama dengan log A min B. Sehingga ini hasil akhirnya yang paling sederhana adalah 3 dikali logaritma natural X min 2 dibagi X plus 2. Atau ini kita bisa gabung. Jangan lupa plus C, plus C, plus C. Berarti di sini dapat 3 logaritma natural dari nilai mutlak X min 2 per X plus 2 plus C. Seperti itu. Ini untuk cara manualnya. Nanti pun ada cara cepatnya gitu ya untuk bentuk yang seperti ini. Bapak tuliskan di bawah. Jadi begini untuk cara cepatnya. Gitu ya. Jadi kalau tadi kita punya di sini 12 per X kuadrat min 2 kuadrat dx. Berarti ini sama aja dengan 12 per 2 kali A, berarti 2 kali 2 logaritma natural dari X min 2 X plus 2 plus C. 12 bagi 4 itu 3. Jadi sama dengan yang manual tadi kita coba. Seperti itu. Jadi ini buat yang E. Oke, kita akan next ke soal selanjutnya. Oke, di sini untuk nomor 2 katanya diketahui gradien garis singgung suatu kurva pada setiap titik X, Y dinyatakan sebagai berikut. Nah, kalau dia gradien garis singgung itu artinya dia itu adalah turunan pertama ya. Kita belajar ini di turunan. Nah, di sini kita diperolehnya 3x kuadrat min 4x plus 1. Jadi ini sebagai f aksen x. Nah, jika kurva tersebut melalui titik 2, min 2, maka tentukan persamaan awalnya. Nah, jadi kita mencari di sini tuh yang dicari adalah persamaan awalnya fx sama dengan berapa. Perlu kita ingat konsep dasarnya seperti ini. Jadi dari fx ke f aksen x itu adalah turunan, atau kita mencari dengan turunkan gitu ya. Dari f aksen x ke fx itu adalah kita integralkan. Jadi di sini kita akan mengintegralkan gitu ya si dy dx-nya. Jadi kita integralkan 3x kuadrat min 4x plus 1 dx. Jadi kita akan dapat di sini fx sama aja dengan oke, kita akan dapat berarti di sini x pangkat 2 kita integralkan jadi x pangkat 3, berarti ini dibagi 3, terus 4x berarti jadi 4x kuadrat dibagi 2 tambah 1x plus c. Nah, jadi kita akan dapat di sini fx-nya sama dengan 3 bagi 3 1, 4 bagi 2 min 2 plus 1x plus c. Nah, katanya di sini untuk mencari titik c kita tinggal substitusikan 2 min 2 gitu ya. Karena dia itu melalui 2, min 2, maka 2 itu adalah nilai X dan min 2 adalah nilai Y alias fx-nya. Jadi kita akan dapat di sini menjadi min 2 sama dengan 2 pangkat 3 min 2 kali 2 pangkat 2 tambah 2 tambah C. Jadi dapat 8 min 2 kali 4 tambah 2 tambah C. Jadi kita akan dapat min 2 sama dengan 8 dikurang 2 kali 4 adalah 8 juga.
jadi 0 ya di sininya. Jadi kita akan pindah ruaskan, ini min 2 plus 2 pindah jadi min 2. Jadi dapat deh C-nya adalah min 4. Jadi ini persamaan awalnya diperoleh fx sama aja dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat tambah x min 4. Seperti itu. Jadi ini adalah yang dicarinya ya. Jadi kita tinggal langsung mengintegralkan dari persamaan gradien garis singgung yang diketahui. Dan langkah keduanya, substitusikan titik yang dilalui untuk mencari nilai C. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Oke, ini buat yang nomor 3. Kita mau cari nilai dari integral tentu gitu ya, atau luas di bawah kurva. Ini kita mulai dari yang A dulu. 3x min 1 kali x plus 2 dx. Ini belum bisa kita integralkan, jadi kita coba kali satu-satu aja dulu. Kenapa dikali satu-satu? Karena di sini dia di luar kurungnya nggak ada pangkat apapun gitu ya. Jadi kita akan dapat di sini min 1 sampai 2 dari 3x kali x adalah 3x kuadrat, 3x kali 2 itu adalah 6x, min 1 kali x min x, min 1 kali 2 itu min 2 dx. Jadi kita akan dapat di sini min 1 sampai 2 dari 3x kuadrat tambah 5x min 2 dx. Kita integralkan gitu ya. Yang di sini jadi kita akan dapat hasilnya sebagai 3x pangkat 3 per 3 ditambah 5x pangkat 2 per 2 dikurang 2x. Ini batasnya min 1 dan 2. Ingat kalau misalkan integral tentu gitu ya, punya bentuknya seperti ini. Untuk fx dx ini batas atas, ini batas bawah, maka ini sama aja dengan hasil integralnya adalah seperti ini. Kita menghitungnya batas atasnya kita substitusikan, nanti dikurang sama yang batas bawah gitu ya. Itu untuk rumusnya. Jadi kita akan dapat di sini masukkan dulu yang batas atasnya yaitu 2. Ini coret dulu aja. Jadi kita akan dapat di sini 2 pangkat 3 ditambah 5 kali 2 pangkat 2 per 2 dikurang 2 kali 2. Nah nanti dia dikurang sama yang min 1, berarti min 1 pangkat 3 ditambah 5 kali min 1 pangkat 2 per 2 dikurang 2 kali min 1. Jadi kita akan dapat di sini hasilnya ini sama aja dengan 8 ditambah, berarti ini adalah 2 pangkat 2 4, 4 bagi 2 2, 2 kali 5 10 dikurang 4, nanti dikurang sama yang di sini min 1 tambah 5 per 2 tambah 2. Jadi akan dapat hasilnya di sini adalah 14 dikurang, ini berarti min 1 tambah 2 adalah 1, 5 per 2 tambah 1. Ini sebagai dikurang 5 per 2 tambah 2 itu sama dengan 5 per 2 tambah 2 per 2. Berarti dapatnya 14 dikurang 7 per 2. Nah berarti ini dapatnya 14 kali 2 aja. Jadi 28 dikurang 7 per 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 21 per 2. Oke, jadi seperti ini buat yang 3A ya. Jadi ini masih bisa pakai cara sederhana. Oke, kita akan next ke yang nomor B-nya. Di sini yang B kita punya integral dari 0 sampai 3 6x per akar x plus 1 dx. Nah, di sini karena dia ada akar, ini kita bisa memisahkan aja dulu x plus 1-nya ya. Jadi ini kita bisa ubah u sama dengan x plus 1. Nah, berarti du sama dengan dx gitu ya. Karena x turunannya adalah 1 plus 1 adalah 0. Oke, jadi kita akan dapat dari sini selain u sama dengan x plus 1, itu kita akan dapat juga x sama dengan u min 1. Buat apa ini? Nah, kita akan ubah nih sekarang yang di atas 0 sampai 3, ini kan 6x, berarti di sini akar u dx, dx-nya tidak diubah jadi du. Nah, yang x ini yang dalam 6x kita harus ubah juga menjadi apa? U min 1. Jadi kita akan dapat 6 dikali u min 1 per akar u du. Karena dx sama dengan du. Kita akan dapat berarti di sini bentuknya adalah
0 sampai 3, 6U dikurang 6 per akar U DU. Ini mirip dengan yang di soal-soal yang paling awal tadi. Ini kita tinggal pisahkan aja. 6U per U pangkat setengah ya akar tuh. Berarti di sini 6 per U pangkat setengah juga. Jadi kita akan dapat di sini 0 sampai 3 berarti ini pangkat 1 dikurang setengah. Itu akan dapatnya pangkat setengah dikurang 6 kali U pangkat negatif 1/2 atau setengah. Kita integralkan. Berarti kita akan dapat di sini 6U pangkat setengah. Berarti di sini 6 dikali U setengah tambah 1 itu adalah 3/2. Berarti dibagi 3/2 dikurang 6 kali U pangkat 1/2 dibagi 1/2 ya. Karena negatif setengah tambah 1. Nanti di sini batasnya 0 sampai 3. Kita akan dapat berarti 6 dikali 2/3 dikali U pangkat 3/2. Berarti di sini adalah jadinya U pangkat 1 kali U pangkat setengah dikurang. Berarti di sini jadinya 6 kali 2 kali U pangkat setengah 0 sampai 3. Ini kita rapikan dulu aja ya. Biar apa? Ya biar rapi. Kita akan dapat 2 kali 2 4 dikali U akar U dikurang 12 akar U 0 sampai 3. U-nya berapa? Nah, di sini kita bisa aja mengkonversi batasnya gitu ya. 0 sampai 3 menjadi dalam U. Jadi kan kalau 0 sampai 3 tuh di sini X-nya 0 dan yang atasnya X-nya 3. Tinggal masukin aja gitu ya ke sini. Atau kita ubah lagi menjadi U-nya itu X plus 1. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. 4 kali X plus 1 akar X plus 1 dikurang 12 kali X plus 1 0 sampai 3. Kita akan dapat di sini hasilnya 4 kali 3 tambah 1 kali 3 tambah 1 dikurang 12 kali 3 tambah 1. Nanti dikurang sama yang batasnya 0. Berarti 4 kali 0 tambah 1 akar 0 tambah 1 dikurang 12 kali akar 0 tambah 1. Ini kita akan dapat hasilnya 4 kali 4 akar 4 dikurang 12 akar 4 dikurang, berarti di sini 4 kali 1 akar 1 dikurang 12 akar 1. Ini akan dapat hasilnya 16 kali 2 dikurang 12 kali 2. Ini berarti dia dikurang lagi 4 kali 1 akar 1 adalah 4 dikurang 12. 4 dikurang 12 adalah negatif 8. Berarti dapatnya 32 dikurang 24 dikurang negatif 8. Jadi hasilnya adalah 8 ditambah 8 itu 16. Seperti ini. Atau kita ubah si batasnya ya. Kalau mau diubah batasnya, kita bisa hitung dari sini gitu ya. Ubah batas. Untuk batas bawah X sama dengan 0, kita akan dapat berarti U sama dengan 0 tambah 1 berarti 1. Terus untuk batas atasnya 3 berarti U sama dengan 3 tambah 1 berarti 4. Nanti berarti ini kita tinggal masukkan aja ke yang hasil dari integralnya yang di sini, yaitu 4 kali U akar U dikurang 12 akar U. 12 akar U. Berarti di sini 1 dan 4. Ini pasti hasilnya juga sama ya. 4 kali 4 akar 4 dikurang 12 kali akar 4. Nanti dikurang sama yang batas bawahnya 1. Berarti 4 kali 1 akar 1 dikurang 12 akar 1. Ini dalam kurung. Sama ya. Jadi 16 kali 2 kurang 12 kali 2 dikurang 4 dikurang 12. 32 kurang 24 dikurang negatif 8 sama dengan 16. Seperti itu. Jadi ada dua cara. Mau dalam batasnya U atau tetap yang X. Kalau tetap yang X berarti hasil integralnya diubah ke dalam X. Seperti itu. Itu untuk yang nomor 3B. Semoga bisa dipahami. Kita sekarang membuat nomor 4. Tentukan luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X min 2 dan garis X min 1, X sama dengan 4 dan sumbu X. Nah, kalau bisa sebisa mungkin gitu ya, kita menggambar dulu apa yang ada di soal. Di sini Y sama dengan X min 2.
Nah, untuk cara gambarnya kita butuh 2 titik. Jadi misalkan X sama dengan 0, berarti kita akan dapat Y sama dengan 0 dikurang 2, berarti min 2. Terus kalau Y-nya yang 0, berarti kita akan dapat 0 sama dengan X min 2. Nah, berarti X-nya sama dengan 2. Nah, jadi kita akan dapat 2 koordinat. Yang di atas adalah 0, min 2, yang di bawahnya adalah 2,0. 2,0 ada di sini dan 0, min 2 ada di bawahnya. Berarti kita tarik garis seperti ini. Kita akan dapat oke. Oke, seperti ini rapihnya. Kemudian ada pembatasnya dari min 1 sampai 4. Berarti ini adalah batas atas atau bawahnya. Batas bawah dan ini batas atas gitu ya. X sama dengan 4, X sama dengan min 1. Dan katanya dibatasi oleh sumbu X. Berarti di sini ya. Nah, akan ada 2 daerah yang terbatasi oleh semuanya. Yang ini, yang pertama, atau yang di sini. Kita bisa pakai integral atau pakai luas segitiga aja ya, karena di sini bentuknya segitiga. Kalau kita cek, di sini alasnya 2, tingginya juga 2 ya. Karena di sini pakai diagram, bukan diagram, koordinat kartesius yang bagus gitu ya. Kalau kita nggak tahu ini di mana titiknya, kita tinggal masukin aja X sama dengan 4 ke persamaannya. Jadi Y sama dengan 4 dikurang 2, yaitu 2. Jadi betul ya, ini tingginya 2. Jadi luas yang pertama kita akan dapat setengah kali alas kali tinggi menjadi setengah kali 2 kali 2. Itu hasilnya di 2. Dan kemudian untuk yang luas kedua, kita akan dapat ini berarti dari min 1 ke 2 itu panjangnya 3. Dan dari dari ini tingginya adalah 3 juga. Jadi dapatnya di sini setengah kali 3 kali 3, yaitu 9/2. Kalau kita cari totalnya, berarti luas total sama aja dengan 9/2 tambah 2. Berarti ini 9 tambah 4 bagi 2 adalah 13/2. Kalau kita menghitung manual seperti itu. Tapi karena di sini materinya integral, kita coba pakai integral sehingga hasilnya adalah harus 13/2. Oke. Nah, di sini karena ada 2 daerah, kita akan untuk luasnya gitu ya, rumusnya untuk luas daerah, kalau kita terhadap dx gitu ya, maka batas atas sampai bawah, kebalik, atasnya aja, ini bawah, maka fungsinya adalah fungsi yang di atas dikurangin sama fungsi yang di bawah. Apa maksudnya? Jadi kalau misalkan kita lihat nih, buat daerah yang pertama. Nah, berarti kita akan dapat Y sama dengan X min 2 itu ada di atas sumbu sumbu X, dan sumbu X gitu ya. Sumbu X itu persamaannya Y sama dengan 0. Nah, artinya untuk yang luas pertama itu kita mengintegralkan fungsi dari X min 2 gitu ya, yang ada di atas dikurangin sama yang ada di bawah, yaitu Y sama dengan 0 terhadap dx. Batasnya dari berapa? Ya ini dari 2 sampai 4 gitu ya. Dari 2 sampai 4. Nah, nanti ada luas yang kedua. Berarti integral dari, kalau kita cek di sini gitu ya. Ini ada Y sama dengan 0-nya lebih atas gitu ya dibanding sama yang miringnya nih. Y sama dengan X min 2. Berarti artinya ini luas daerahnya adalah 0 dikurang X min 2 dx. Jadi kita akan dapat di sini, tinggal kita hitung integral 24 dari X min 2 dx. Dan yang luas kedua itu tinggal kita hitung, karena ini ada negatif ya, simpen di depan aja, jadi negatif dari batasnya di sini min 1 sampai 2. Berarti min 1 sampai 2 X min 2 dx. Seperti itu. Jadi kita akan dapat ini untuk luas yang pertama, berarti X min 2 kita integralkan jadi X kuadrat min 2X, batasnya jadi 2 sampai 4. Masukin yang 4 dulu, berarti 4 kuadrat dikurang 2 kali 4. Nanti dikurangi batas bawahnya, 2 kuadrat dikurang 2 kali 2. Kita akan dapat, berarti di sini 16 dikurang 8, nanti dikurang 4 dikurang 4. Berarti dapatnya di 8. Sorry.
Oke, ini kita coba integralkan, berarti kita akan dapat X jadi X pangkat 2 per 2 dikurang 2X, batas bawahnya 2, atasnya 4. Berarti kita hitung yang 4 dulu. 4 kuadrat bagi 2 kurang 2 kali 4, nanti dikurang sama yang ini berarti 2 kuadrat bagi 2 dikurang 2 kali 2. Jadi kita akan dapat di sini hasilnya adalah 16 bagi 2 dikurang 8. Yang ini berarti dalam kurung dikurang 4 bagi 2 dikurang 4. Jadi di sini adalah 8 dikurang 8 habis, ini adalah 2 dikurang 4. Jadi kita akan dapat 0 dikurang min 2, hasilnya adalah positif 2. Sama ya, luas yang pertama juga tadi kita dapatnya 2. Oke, sekarang kita cek yang luas kedua. Jadi ini pun sama, hasil integralnya berarti dia negatif. Nanti berarti kita tinggal kali hasil negatifnya ya di akhir. Ini berarti X kuadrat per 2 dikurang 2X, batasnya min 1 sampai 2. Kita masukin berarti min 1 kita kalikan dengan 2 kuadrat per 2 dikurang 2 kali 2. Nanti dikurang sama yang min 1 pangkat 2 dibagi 2 dikurang 2 kali min 1. Ini kita akan dapat hasilnya sebagai negatif. Nanti dikalikan dengan di sini berarti 4 bagi 2 2 dikurang 4, nanti dikurang sama ini berarti 1 per 2 ditambah 2. Jadi dapatnya di sini negatif dari negatif 2 dikurang 2 kali 2 4 tambah 1 adalah 5 per 2 ya. Jadi kita akan dapat min ketemu min positif, min ketemu min juga jadi positif. Jadi ini 2 ditambah 5 per 2. Akan dapatnya 2 kali 2 4 tambah 5 per 2 berarti 9 per 2. Sama ya. Yang awal pun 9 per 2 nih. Jadi kita akan dapat di sini ya luas total berarti ya. Total berarti sama dengan 2 ditambah 9 per 2. Jadi dapatnya 4 tambah 9 per 2 yaitu 13 per 2. Satuan luas. Begitu. Itu buat yang nomor 4. Jadi memang secara gambar kalau emang bisa pakai rumus dasar bangun datar, mangga gunakan. Kalau tidak bisa berarti pakai rumus luas daerahnya ya, fungsi yang di atas dikurangi yang di bawahnya kalau terhadap dx gitu. Ini untuk di nomor 5, hitunglah luas daerah yang diarsir. Ini kita punya persamaan garisnya y sama dengan x min 1 dan y kuadrat sama dengan 2x plus 6. Ini adalah persamaan kuadrat atau parabola, tapi kan biasanya x kuadrat ya, bukan y kuadrat. Nah makanya ini kita bisa ubah menjadi y kuadrat min 6 sama dengan 2x. Nah maka fungsi x itu adalah y kuadrat min 6 dibagi 2. Atau dapatnya y kuadrat per 2 dikurang 3. Nah karena yang ini dalam bentuk x, maka kita juga bisa ubah ini dalam bentuk x. Sehingga ini jadi y plus 1. Nah gimana kalau dalam bentuk x di sininya? Ya maka kan variabelnya itu adalah y sama y ya. Nah sehingga nanti kalau kita integralkan itu terhadap dy gitu ya, terhadap y. Jadi kalau untuk luas daerah untuk soal yang di sini ini akan menjadi batas atas bawah. Nah maka fungsinya itu bukan atas atau bawah lagi seperti yang di nomor 4, tapi menjadi yang kanan dikurang sama yang kiri terhadap dy. Nah jadi kalau kita lihat di sini ini garis lurus ada di sebelah kanan dari garis yang parabola gitu ya. Jadi kita akan dapat di sini untuk luas daerah yang di soal itu menjadi y plus 1 dikurang sama yang di kiri. Berarti y kuadrat per 2 min 3 terhadap dy. Nah sekarang kita harus cari batas atas sama bawahnya gitu ya. Ini y-nya berapa, yang di atas berapa. Ya kalau yang di atas saya udah tahu ya ini 4, tapi yang di bawahnya kita belum tahu. Nah di sini kan perpotongan di antara garis lurus sama parabola. Nah maka untuk mencari gitu ya, untuk cari batas bawah itu kita tinggal sama dengankan saja gitu ya. Fungsi yang di sebelah kanan sama dengan yang di sebelah kiri. Jadi kita akan dapat y plus 1 sama dengan y kuadrat per 2 min 3. Kita kali 2 biar gak ada per, jadinya 2y plus 2 sama dengan y kuadrat min 6. Jadi kita akan dapat di sini y kuadrat min 2y min 6 dikurang 2.
sama dengan 0, berarti Y kuadrat min 2Y min 8. Nah, ini kita faktorkan, kita akan dapat dikali jadi min 8 ditambah jadi min 2, berarti di sini min 4 tambah 2. Jadi kita akan dapat di sini Y-nya sama dengan 4 atau Y-nya sama dengan min 2. Berarti ini adalah batas atas, ini adalah batas bawah. Nah, sehingga untuk menghitung luas daerahnya kita akan dapat luas daerah itu sama aja dengan integral dari min 2 sampai 4 dari Y plus 1 dikurang Y kuadrat per 2 min ketemu min jadi positif jadi plus 3 dy. Kita akan dapat berarti di sini min 2 sampai 4 Y plus 1, mungkin kita simpan dulu yang Y kuadratnya di depan aja, min Y kuadrat per 2, berarti di sini tambah Y plus 4 dy. Kita integralkan, berarti ini kita akan dapat negatif 1 per 2, Y kuadrat diintegralkan jadi Y pangkat 3, berarti per 3, ditambah berarti di sini Y kuadrat per 2, tambah 4Y, batasnya dari min 2 sampai 4. Kita bisa hitung untuk yang batas 4-nya dulu, berarti di sini jadi 1 per min 6, dikali 4 pangkat 3, ditambah 4 pangkat 2 per 2 tambah 4 kali 4. Nanti dikurang sama yang batas bawah min 2, berarti di sini jadi 1 per min 6 min 2 pangkat 3 tambah min 2 pangkat 2 per 2 tambah 4 kali min 2. Kita akan dapat berarti untuk yang merah ini menjadi min 64 per 6 ditambah berarti ini 16 per 2 ditambah 16. Yang biru berarti kita akan dapat ini adalah negatif, ketemu negatif ya, min 2 pangkat 3 itu adalah negatif 8 dikali negatif 1 per 6 jadi positif 8 per 6 ditambah berarti ini 4 per 2 dikurang 8. Kita akan dapat ini sederhanakan menjadi 32 per 3, ini menjadi 8 tambah 16, dan yang di sini menjadi 4 per 3 ditambah 2 dikurang 8. Oke, ini kita akan dapat berarti negatif 32 per 3 ini dikurang berarti min 4 per 3 ditambah 24 nanti dikurang min ketemu 2 dikurang 8 itu kan min 6, berarti min dikurang min 6. Jadi kita akan dapat di sini menjadi negatif 2 negatif 32 dikurang 4 berarti dapatnya negatif 36 per 3 ditambah 24 tambah 6. Berarti dapatnya negatif 12 tambah 30. Yaitu dapatnya di 18. Jadi luas daerah yang diarsir itu adalah 18 satuan luas. Seperti itu. Jadi ini buat yang nomor 5. Bisa dilihat. Sangat menarik kan? Nanti bisa ditanyakan kalau masih ada yang bingung ya, bisa di kolom komentar atau lewat chat juga. Oke, thank you. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.